Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang etika, moral, dan akhlak. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Fauzul Farda dengan NIM 151210009 dan juga Nina Fatkhur Rohmah dengan NIM 151210016. Berikut kami paparkan materi atau table contents. Yang pertama yaitu pengertian tentang etika, moral, dan akhlak. Yang kedua ada urgensi akhlak. Dan yang ketiga terdapat konsep etika, moral, dan akhlak. Lalu juga ada hubungan tasawuf dengan akhlak. Kemudian pula ada indikator manusia berakhlak. Dan yang terakhir adalah akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Pengertian etika, moral, dan akhlak. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya adat kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Bahkan kita melakukannya tanpa berpikir atau suatu aktivitas yang dilakukan terus-menerus, sehingga menjadi bagian dari kita, yang sering kita sebut sebagai kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Lalu Sugarda Purbakawatja menjelaskan pengertian etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Lalu di sini ada pengertian moral. Dikutip dari Mas Nur Muskic menyebutkan bahwa moral berasal dari bahasa Latin mors, yang berarti adat kebiasaan. Menurut Suseno, kata moral selalu mengacu pada baik buruk manusia sebagai manusia. Pengertian etika, moral, dan akhlak. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni jamak dari khulqun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Akhlak juga bisa diartikan sebagai suatu filsafat yang tertanam dalam diri manusia dan bisa bernilai baik atau bernilai buruk. Ibrahim Anas mengatakan, akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Urgensi akhlak. Urgensi akhlak dalam aspek-aspek ajaran Islam, baik akidah, ibadah, muamalah, bagi setiap muslim, ketiganya merupakan aspek-aspek yang bersifat taklifi atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua aspek ajaran tersebut tidak dapat terlaksana tanpa adanya akhlak yang baik. Dari sini dapat dipahami bahwa akhlak merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Akhlak yang mulia adalah pertanda kematangan iman, serta merupakan kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Dikatakan dari Abu Darda dari Rasulullah SAW, ia bersabda, "Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat timbangannya daripada akhlak baik. Secara garis besar, akhlak itu ada yang batiniyah atau esoterik seperti ikhlas, sabar, syukur, ridho, dan lain sebagainya. Ada pula yang zahiriyah atau eksoterik seperti berkata jujur, bersikap sopan, lemah lembut, suka menolong, dan lain sebagainya. Ada yang bersifat individual, ada juga yang bersifat sosial. Perilaku manusia selalu bersesuaian dengan nilai dan sifat yang telah tetap dan melekat di dalam kalbunya. Al-Ghazali berkata,
Semua sifat yang terdapat di dalam kolbu pasti pengaruhnya akan terlihat dalam perilaku, sehingga manusia tidak akan berperilaku kecuali pasti telah sesuai dengan apa yang ada di dalam kolbunya. Selanjutnya, konsep etika, moral, dan akhlak. Konsep etika dalam Islam adalah usaha yang mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju keridhoannya. Para ulama mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Kemudian yang kedua yaitu konsep moral adalah segala akhlak yang cocok dengan ketentuan sosial atau mencontoh hukum atau adat kelaziman yang menata tingkah laku. Menurut Islam, ada beberapa kriteria moral yang benar. Yang pertama yaitu memandang martabat manusia dan yang kedua mendekatkan diri pada Allah. Yang terakhir yaitu konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali, yaitu dikatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gambling dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi dari sini perilaku dari manusia itu tergantung dari akhlaknya. Perilaku baik dan buruknya itu tergantung dari akhlak yang dimiliki oleh manusia tersebut. Kemudian hubungan tasawuf dengan akhlak. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyucikan hati atau tasfiyat al-qalbi. Hubungan akhlak dengan tasawuf adalah bahwa apabila akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Imam Ghazali berpendapat bahwa hal ini cenderung tidak memisahkan antara akhlak dan tasawuf. Menurutnya, tasawuf itu adalah budi pekerti dan barang siapa yang menyiapkan bekal budi pekerti, maka berarti akan menyiapkan bekal tasawuf. Jadi, akhlak adalah sifat hati yang mendasari perilaku manusia, dan tasawuf adalah cara untuk membersihkan dan mensucikan hati. Maka, hubungan antara tasawuf dan akhlak menjadi sangat erat dan penting karena satu sama lain saling mendukung. Poin selanjutnya yaitu indikator manusia berakhlak, yaitu memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesama, tenang hatinya, selalu bersama Allah, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak menyakiti orang lain. Jadi indikator berakhlak itu sendiri adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Jadi dengan adanya indikator tersebut dapat dikatakan bahwa jika manusia memiliki indikator yang telah saya sebutkan sebelumnya itu berarti manusia tersebut berakhlak. Kemudian yang terakhir adalah akhlak dan aktualisasinya pada kehidupan. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam ke dalam tingkah laku sehari-hari. Ada 4 akhlak yang harus diterapkan oleh manusia, itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, dan akhlak kepada manusia. Contoh dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintah yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian berdoa kepada Allah. Doa merupakan pengakuan dan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan dan kemahakuasaan Allah terhadap sesuatu. Kemudian contoh akhlak kepada diri sendiri yaitu sabar, yaitu perilaku sebagai pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Bersyukur, yaitu sikap berterima kasih atas nikmat yang telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik syukur dalam ucapan maupun perbuatan. Contoh yang terakhir yaitu tawaduk, yaitu rendah hati dan selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, seperti orang tua, muda, kaya atau miskin.
Contoh dari akhlak kepada keluarga sendiri yaitu memuliakan dan menghormati orang tua, mendoakan kedua orang tua, bersikap baik kepada orang tua, dan menyayangi kedua orang tua seperti menyayangi kita sewaktu kecil. Kemudian contoh dari akhlak kepada sesama manusia yaitu menciptakan ukhuwah atau persaudaraan, menumbuhkan sikap ta'awun atau saling tolong-menolong, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Dari presentasi di atas dapat diartikan bahwa di antara etika, moral, dan akhlak itu saling berhubungan satu sama lain dan saling melengkapi dalam usaha manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaktualisasikannya dalam kehidupan.